Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih ayah bunda semua yang sudah hadir hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit semoga diberikan kesehatan, dan yang diberikan nikmat sehat. Kita saling mendoakan satu sama lain agar kebaikannya kembali lagi kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mengefektifkan waktu sebelum dimulai, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Lukman. Kepada Ustadz Lukman dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar, Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Maha benar Allah yang Maha Agung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan kegiatan ini semakin berkah dengan diawalinya pembacaan suci ayat Al-Quran. Baik. Untuk selanjutnya adalah penayangan video terlebih dahulu. Ayah bunda semua, mari kita simak kegiatan PPDB Gelombang 1. Kepada Pak Hamzah, boleh diputar sekarang Pak. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام
ناس بترتاح لك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام. أصل فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين، اللي بكرة مكملين. ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين، حتى لوننا وشكلنا. يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام. أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام. انت وانا مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو. كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا، ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو؟ طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا؟ كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا. لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين، ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا فيهم مننا. شكلنا يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد. يلا نمد الإيد من غير كلام. أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام. انت وانا Alhamdulillah tadi adalah tayangan video PPDB gelombang 1 yang insya Allah gambaran ketika tes PPDB gelombang 2 juga sama. Baik, untuk selanjutnya adalah kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dan arahan dari Kepala Sekolah kepada Pak Bagja, dipersilakan. Baik, jelas suaranya? Jelas Bapak, Alhamdulillah. Bentar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kamera Ibu Puspa bagus sekali ya, bersih. Beda dengan yang punya Bapak dan Pak Ridwan ya. Baik, alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu para panitia, rekan-rekan guru, kemudian juga Ananda serta ayah dan bunda ya, calon siswa di SD Darut Tauhid, tentu siswa dan siswi ya. Alhamdulillah karunia Allah pada kesempatan hari ini ayah dan bunda sekalian bisa bergabung di media Zoom ini untuk menyampaikan, untuk mendengarkan terkait dengan teknis pelaksanaan tes nantinya. Perlu kami sampaikan ayah bunda sekalian bahwa kalau berbicara tentang PPDB otomatis berbicara tentang syarat-syarat ya ayah bunda sekalian. SD Darut Tauhid, alhamdulillah angkatan kelima ya ayah bunda, untuk ayah bunda menjadi bagian daripada keluarga besar SD Darut Tauhid. Tahapan-tahapannya nanti akan disampaikan. Dan tentunya juga jangan risau ayah bunda sekalian, selagi orang tuanya dan putra-putrinya punya semangat untuk bisa bergabung, insya Allah Ananda semuanya bisa menjadi bagian keluarga besar dari SD Darut Tauhid. Nah ini mudah-mudahan kita tentunya bisa mengkondisikan diri begitu. Adapun pelaksanaan tesnya itu insya Allah di minggu depan Bu Puspa ya,
Dan mudah-mudahan saat pelaksanaan tes, ayah bunda semuanya dalam keadaan sehat. Sekadar mengingatkan, di minggu depan kita ada offline untuk pelaksanaan tes. Nanti panitia akan menyampaikan tahapan-tahapannya. Tetapi yang paling terpenting ayah bunda sekalian, bila mana ayah bunda saat tesnya nanti tiba-tiba anandanya sakit, orang tuanya tidak maksimal, tidak apa, kita akan melaksanakan tes online. Tetapi kalau misalkan keadaannya memungkinkan, ayah bunda langsung menuju ke pesantren Darut Tauhid di Eko Pesantren. Jadi kenapa sih lebih enak untuk offline? Karena memang untuk pengetesan tes psikotes itu insya Allah akan lebih nyaman dan enak di tesnya, Bu. Anak-anak juga akan mengetahui sejauh mana potensinya di kelas 1 ini. Nah, ini barangkali ayah bunda sekalian yang menjadikan nanti sebagai tolak ukur. Selagi anaknya mau, insya Allah 90% bisa bergabung ya. Kalau berbicara tentang kemampuan, nanti juga akan menjadi proses ya, ayah bunda sekalian. Hanya saja yang akan jadi catatan adalah ayah bunda sekalian berbicara tentang usia. Nah, usia itu yang memang ada batas ya. Kalau masih 4,5 tahun, 5 tahun pas, kita agak berat ayah bunda sekalian. Jadi nanti harapannya menjelang Juni ya, itu sudah 6 tahun, syukur-syukur 6 tahun lebih begitu ya. Nah, biasanya TK juga tidak melepas. Aduh, TK ini, misalkan ada yang dari TK DT, baru juga usia sekian sudah masukin, nanti harusnya kelas B dulu gitu kan ya. Tetapi kadang-kadang ada ayah bunda yang memang ingin cepat masuk SD. Ya, kita bisa menyesuaikan diri ayah bunda sekalian. Yang paling utama adalah usia, kalau memang kemampuannya udah bagus sih ya, zaman Imam Syafi'i di usia 6 tahun itu sudah hafal berapa kali itu ya Quran. Ya, sekolahnya juga akselerasi. Ananda juga sebetulnya kalau berbicara tentang teorinya begitu ya silakan saja. Hanya kadang-kadang berbicara tentang sistem, kita belum bisa menerima itu kan di usia-usia yang memang belum mencapai titik di anak usia kelas 1 SD. Yang terakhir yang ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di bulan Juni nanti ketika ayah bunda nanti sudah masuk ya dan diterima ya bisa mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Insya Allah jadi catatan ayah bunda sekalian nanti ada tes wawancara ya, kemudian ada tes tulis juga, kemudian tes psikotes. Kok orang tuanya diwawancara? Ya, orang tua juga kami wawancara untuk kesiapan ayah bunda sekalian terkait dengan biaya ya DSP, SPP yang nantinya akan kembali ke putra-putrinya Anda semuanya, dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah tentunya. Dan kami juga membuka selebar-lebarnya Bapak Ibu sekalian yang memang nanti kesulitan dalam hal keuangan ya, kita bisa diskusikan begitulah, kurang lebih seperti itu. Tapi bukan berarti sekolah memberikan kesempatan, enggak. Nah, kami hanya mencari solusi yang terbaik, anaknya mau di sekolah di SD Darut Tauhid. Dan harapannya ya Bunda, yang anak-anaknya atau orang tuanya pandai, orang tuanya juga memahami tentang pesantren, mudah-mudahan bisa bergabung di komite untuk untuk memberikan nuansa baru dalam persekolahan di SD Darut Tauhid. Nanti ayah bunda sekalian, kok di TK dulu nyanyi-nyanyi ya anaknya, kok masuk ke SD Darut Tauhid kok tidak banyak nyanyi-nyanyi ya. SD Darut Tauhid mah nggak banyak Bu nyanyi-nyanyinya, jarang, bahkan ya Bu Puspa ya kita mah banyaknya Quran, insya Allah mudah-mudahan ya. Walaupun saya juga senang begitu ayah bunda, tetapi kita hanya sebatas pembelajaran saja. Yang biasanya di TK nanti banyak sekali perubahan-perubahan yang memang harus mendewasakan diri. Yang biasanya anandanya hayo ditatap di TK mah, lihat ke dalam keluar, nanti mah dilepas ya. Jangan di kamera terus putra-putrinya saat berada di SD mah. Begitu ya bunda sekalian. Nah, itu Bu Puspa. Cukup? Ya baik Pak, cukup Pak. Baik, terima kasih ya. Terima kasih kepada Ibu Puspa, kemudian juga Ustaz Suryana sebagai ketua, dan Pak Ridwan, KTU, serta ayah bunda yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Bila hadir ada kurang lebih 21 yang insya Allah akan ikut tes. Dan
Di gelombang ke-1 kita sudah ada satu kelas ya. Di gelombang kedua ini kita menyisakan satu kelas, dan bila diterima semuanya ya Bunda sekalian, berarti kita hanya menyisakan kurang lebih ya sekitar 5 kuota yang tersisa. Jadi memang SD Darut Tauhid sebelum nanti dibuka PPDB negeri itu dibukanya bulan Mei ya Bunda. Jadi negeri Mei dibuka, SD Darut Tauhid sudah tutup begitu ya Bunda sekalian. Ya kalau swasta memang harus lebih dulu ya. Oleh sebab itu komitmen di atas materi nanti akan sampaikan saat wawancara, bagian daripada Bapak Ibu sekalian menentukan sikap untuk tetap berada di SD Darut Tauhid mudah-mudahan ya. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Bagja, terima kasih sudah diingatkan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah tadi kita sudah menyimak arahan dari Pak Bagja untuk pelaksanaan tes nanti, yang insya Allah nanti akan saya jelaskan lebih rincinya untuk teknis tesnya. Baik Pak Hamzah, boleh izin share screen-nya sekarang? Boleh dibantu? Ya, baik, izin Ayah Bunda, hari ini kita masuk ke kegiatan inti ya, yaitu sosialisasi tes PPDB gelombang 2. Insya Allah sebelumnya ketika Ayah Bunda mendaftar sudah mengetahui apa saja tesnya. Hanya di sini saya sedikit lebih menjelaskan lagi beberapa hal yang belum disampaikan saat pendaftaran kemarin. Baik, next Pak. Nah, insya Allah untuk pelaksanaannya kita tetap offline sama seperti gelombang 1, yakni pada tanggal 19 Februari 2022 di hari Sabtu pekan depan insya Allah jika tidak ada kendala, dan tempatnya di SD Darut Tauhid, yang mana jika Ayah Bunda belum mengetahui tempatnya, nanti akan ada video alurnya ya. Gitu. Nah, hanya saja untuk gelombang 2 ini ada beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu terkait waktunya ada shift Ayah Bunda, jadi tidak langsung semuanya berbarengan, tetapi kita bagi menjadi 3 shift, yaitu ada shift 1, shift 2, dan shift 3. Nah, siapa saja yang ada di shift 1, 2, 3 nanti akan kita infokan kembali. Nah, untuk sesi 1, sebagai contoh, pukul 8 hingga pukul 9.30 itu sudah selesai semua tes wawancara dan juga tes kematangan dan BTQ. Sehingga nanti ketika sesi 1 sudah berakhir, alangkah lebih baiknya jika sudah clear area di sekolah begitu. Nah, agar ketika shift yang kedua, shift 1-nya sudah selesai, dan begitupun hingga shift 3. Nanti akan diinfokan kembali ya Ayah Bunda terkait kelompoknya. Baik, selanjutnya Pak Hamzah. Nah, yang insya Allah ketika nanti kita datang, seperti biasa Ayah Bunda nanti akan diarahkan untuk mengisi presensi terlebih dahulu ya, dan tidak lupa untuk membawa tisu kering atau tisu basah, karena kita tidak tahu ya, khawatirnya kita sangat menjaga begitu ya protokol kesehatan, sehingga jika ada kotor sedikit-sedikit boleh segera dibersihkan. Nah, nanti jangan lupa ketika memasuki SD Darut Tauhid, kita harus segera mencuci tangan dan wajib memakai masker. Boleh double atau memakai masker medis. Dan juga jangan lupa untuk menjaga jarak. Baik, untuk selanjutnya Pak Hamzah. Nah, untuk jenis tesnya masih sama ya, kita ada 3, yaitu tes wawancara orang tua dan tes kematangan siswa serta tes BTQ. Untuk orang tua, kita hanya wawancara saja yang nanti akan dites oleh manajemen, oleh Pak Bagja, Pak Ridwan, Bu Kori, dan Bu Adinda. Nah, untuk tes kematangan siswanya, ini psikotes 1 kali saja, jadi nanti dalam satu shift itu ada 7-8 siswa, dan itu akan kolosal Ayah Bunda, tapi nanti dipegang oleh 1 tester, sehingga tidak ada diharapkan tidak ada yang terlambat, karena nanti khawatir jadi waktunya menjadi beresnya sendiri begitu ya. Kalau bareng kan jadi selesainya juga bareng-bareng lagi. Nah, untuk yang kedua, nanti setelah tes kematangan siswa, anak-anak akan diarahkan untuk tes BTQ, dan ini tes BTQ ini sifatnya hanya sebagai gambaran awal saja begitu, karena kan capaian anak-anak berbeda ya, ada yang sudah Iqra 1, Iqra 2, atau bahkan mungkin Al-Quran, sehingga nanti ketika di KBM memudahkan kita untuk membantu perkembangan BTQ-nya.
Nah, untuk tes kematangan siswa pun sama. Tes kematangan siswa ini sifatnya adalah gambaran awal dan harapannya kita sebagai data analisa begitu Ayah Bunda. Karena kan tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Bagja terkait umur, sebenarnya yang urgent itu adalah umur dan kematangan. Karena ada anak yang umurnya belum cukup, tetapi dia sudah matang dalam segi psikologisnya begitu. Nah, tapi ada juga yang memang umurnya belum matang, lalu dari sisi psikologisnya juga belum siap begitu, sehingga ada catatan-catatan tersendiri dari pihak psikolog yang nanti akan kita sampaikan, sehingga nanti akan jadi pertimbangan apakah anak-anak ini sudah siap memasuki jenjang SD atau belum. Nah, kalau misalkan siap berarti kita aman lanjutkan ke tahap berikutnya. Tapi jika memang belum matang, kita akan merekomendasikan untuk apakah tetap dilanjutkan dengan beberapa catatan ataukah kita kembalikan kepada orang tua untuk tidak memasuki SD dulu atau seperti apa. Nah, nanti akan kita bahas sesuai kesepakatan kami pihak sekolah, orang tua, dan psikolog. Begitu Ayah Bunda semua, sehingga wawancara orang tua 1 ya, dan untuk siswa ada 2, tes kematangan dan BTQ. Nah, nanti ketika pertama masuk, Ayah Bunda akan langsung memasuki ruangan wawancara orang tua, dan siswanya akan langsung masuk ke ruangan, jadi bareng gitu waktunya. Hanya nanti setelah psikotes atau kematangan, siswa tes lagi BTQ gitu untuk tes terakhir. Kalau semuanya sudah selesai, Ayah Bunda boleh meninggalkan SD Darut Tauhid. Begitu sudah selesai dan menunggu informasinya di grup untuk info kelulusan dan sebagainya. Selanjutnya Pak Hamzah. Nah, ini adalah alat yang harus dibawa saat tes. Jadi nanti ketika datang, anak-anak semua harus membawa alat tulis dan surat keterangan sehat. Nah, untuk alat tulis ini ada perbedaan bagi calon siswa kelas 1 dan pindahan atau dari kelas 2 sampai 5. Nah, untuk calon siswa kelas 1 diharapkan membawa spidol warna Ayah Bunda, boleh 1 atau lebih. Yang penting warna-warna yang memang disukai Ananda. Bukan pensil warna atau krayon, tapi spidol warna begitu. Nah, untuk calon siswa kelas 2 sampai 5 membawa pensil HB dan pulpen. Ini satu-satu saja. Nah, setelah alat tulis untuk Anandanya, Ayah Bunda semua juga harus membawa surat keterangan sehat Ananda dan orang tua. Jadi harapannya tidak hanya surat untuk Ananda, tetapi juga Ayah Bunda, karena khawatir nanti anaknya sehat tapi bundanya sakit gitu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah bahwa jika memang ketika hari H itu terkendala, padahal sebelumnya sudah konfirmasi mau ikut misalkan ya, tapi qadarullahnya sakit dan sebagainya, itu diharapkan tidak mendatangi tes terlebih dahulu, nanti akan kami fasilitasi dengan solusi lain begitu Ayah Bunda. Nah, untuk selanjutnya Pak Hamzah. Nah, tadi sudah ketika datang, ketika hari H ya. Nah, tapi sebelum kita menuju ke tanggal 19, ada praktesnya dulu Ayah Bunda. Nah, ini partisipannya adalah orang tua ya. Saya dari pihak sekolah memohon izin kepada Ayah Bunda untuk kerjasamanya mengisi 3 jenis ini. Yang pertama link kuesioner orang tua. Nah, link kuesioner orang tua ini adalah titipan dari psikolog, link kuesioner orang tua dan guru TKP. Ini sebagai data pendukung hasil kematangan siswa nanti. Nah, yang pertama ada link kuesioner orang tua. Ini berisikan data diri Ananda dan orang tua serta perkembangan anak dari bayi sampai sekarang begitu yang diketahui oleh orang tua. Nah, yang kedua ada link kuesioner guru TKB. Nah, contohnya ada tadi Ananda Iqbal, misalkan guru TKB-nya Ibu A. Nah, nanti harapannya link tersebut diberikan kepada guru yang bersangkutan. Nah, sebagai bentuk membantu data ketika anak-anak masih di TK gitu. Nah, semakin banyak data semakin kuat dan semakin baik hasil yang akan didapatkan begitu. Nah, tapi ini apa adanya aja ketika anak-anak di TK seperti apa dan ketika anak-anak di rumah seperti apa. Lalu yang terakhir ada mengirimkan foto surat keterangan sehat. Nah, tadi ketika tes offline datang kan bawa surat sehat ya Ayah Bunda. Nah, harapannya agar tidak tertinggal, jadi di waktu 14 sampai 18 Februari ini Ayah Bunda mengirimkan foto surat sehatnya. Jadi nanti kalau ketinggalan di hari H sudah aman gitu karena sudah memberikan informasi berbentuk fotonya begitu. Nah, karena ini wajib ya, khawatirnya
nanti anak-anak kan kalau nggak bawa surat sehat takutnya sakitnya di sekolah dan sebagainya, kita tidak bertanggung jawab begitu. Nah, lebih baik kita prepare terlebih dahulu. Kalau misalkan memang sehat, yuk gitu. Tapi kalau enggak, jangan dulu. Nanti kita bantu solusi lain. Baik, untuk selanjutnya Pak Hamzah. Sudah ya, terakhir. Nah, itu sedikit informasi Ayah Bunda. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Boleh ditanyakan terkait tes ini. Ya, untuk Ayah Bunda ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas semuanya? Boleh raise hand atau langsung diaktifkan mikrofonnya. Oke, apakah ada yang bertanya Ustadz Hamzah? Assalamualaikum Ustazah. Izin Ada. bertanya. Waalaikumsalam Bunda, baik. Dengan Bunda Aira. Ya. Saya dengan Irfana Angge Ananda, untuk Ananda Aira dan Ananda Akins Us. Ini kan saya untuk pindahan Us. Jadi nanti untuk Aira masuk kelas 3, Betul. kakaknya di kelas 4 Us. Nah, qadarullah ini kakaknya positif COVID Us. Dan posisi kami ini ada di Surabaya. Mungkin bisa dibantu solusi terbaik untuk kami seperti apa? Seperti itu Us, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ayah Bunda. Terima kasih Bunda Aira, semoga lekas sehat kembali untuk Bunda dan sekeluarga. Nah, untuk Bunda Aira, jika terkenal nanti akan kami kondisikan ya, nanti kita akan bantu personal. Jika memang sangat tidak memungkinkan untuk offline, nanti akan kita bantu konsultasikan dulu kepada psikolog. Begitu Bunda ya? Baik, terima kasih Ustazah. Iya, sama-sama Bunda. Hatur nuhun. Baik, ada lagi Ayah Bunda semua yang belum jelas? Apa ingin ditanyakan? Assalamualaikum. Oh iya ada. Waalaikumsalam. Ayah? Maksudnya tadi surat sehat itu surat sehat dari dokter atau surat antigen atau gimana itu, Bu? Oh iya, baik. Terima kasih Ayah. Nah, untuk surat sehat itu cukup dari dokter aja Ayah. Nah, untuk surat sehatnya iya. Kalau sudah vaksin lebih baik, tapi tidak apa-apa, tidak diwajibkan. Hanya surat sehat saja ketika hari H. Jadi maksimalnya kalau misalkan Sabtu tes, berarti Sabtu itu masih berlaku. Bisa cek ke dokternya hari Jumatnya atau hari Kamisnya begitu. Nah, tapi suratnya tidak hanya untuk Ananda, tapi juga untuk orang tua. Begitu Ayah, nanti kalau sudah selesai nih dari dokternya, boleh difotokan terlebih dahulu dan dikirimkan ke Bu Keke. Nanti ada di grup ya, saya mention di grup. Nah, nanti ketika hari H dibawa lagi suratnya, begitu. Ya, sudah jelas Ayah? Ya, sudah jelas Bu, makasih. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi Ayah Bunda semua yang ingin ditanyakan? Ya. Baik, tidak ada ya Pak Hamzah? Sepertinya sudah jelas. Alhamdulillah, baik. Ayah Bunda semua, ini jika ada yang belum jelas ataupun baru kepikirannya nanti begitu ya Bunda ya, baru terpikirkan ya, nanti boleh ditanyakan saja di grup atau personal Japri saya, boleh dipersilakan. Nah, sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi boleh. Ada tambahankah dari Ustaz Suryana atau dari Pak Ridwan? Dari Ustaz Suryana? Cukup? Baik. Dari Pak Ridwan ada tambahan? Cekap, Bu. Cukup ya? Baik, alhamdulillah. Baik, karena sudah selesai, Ayah Bunda semua terima kasih sudah meluangkan waktunya di weekend ini ya. Nah, ada Bunda Jihan ini ya Bunda, hatur nuhun. Ada Bunda Khalil, Bunda Gian, Bunda Sidra, dan bunda-bunda lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi nanti di sekolah tanggal 19 ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup saja dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kifayatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Insyaallah nanti akan di-share ya recordnya jika ada yang terkendala. Baik, terima kasih Ayah Bunda semua. Saya pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda semua. Terima kasih anak-anak semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ayah Bunda. Saleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Darut Tauhid adalah sekolah dasar yang menerapkan kurikulum khas pesantren Darut Tauhid dengan visi mendidik generasi berakhlakul karimah, prestatif, kreatif, mandiri, berwawasan lingkungan yang berlandaskan tauhid. Bunda Adapun Sidra program Nurhan unggulan Husna. yang ada di SD Darut Sampai Tauhid bertemu di sekolah di ya. antaranya adalah yang pertama, hafal Quran minimal insya Allah juz 30 mutkin. Kemudian bagaimana siswa juga menghafal hadis dan doa. Memiliki karakter baku, yaitu karakter yang baik dan kuat. Di mana baiknya ada ikhlas, jujur, tawadu, kuatnya adalah berani, tangguh, dan disiplin. Memiliki beberapa konsep tata Terima kasih nilai ya Darut Bunda Tauhid semua ya. seperti budaya-budaya Darut 1 menit Tauhid, lagi akan kita ada tutup 5S, ruangan Bunda. senyum, Terima salam, kasih sapa, banyak. sopan, santun, dan yang lainnya. Bahasa Arab dan bahasa Inggris yang terus kita tanamkan, malam bina iman dan takwa, kemudian juga ada Terima rihlah kasih Bunda ilmiah, Raisya, Bunda Balkis, literasi dan calistung, Bunda Gailan, program Bunda diniyah yang terus Hanis, dikembangkan, ada Bunda wisuda tahfiz dan Syakina. pendampingan konseling secara individual. Terima kasih Mudah-mudahan sekolah Darut Tauhid banyak. adalah Ada sekolah Bunda Kalista. yang memang bisa dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Untuk pendaftaran bisa daftar di ppdb.darutauhid.sch.id. Sekarang silakan Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang memiliki anak-anak bisa mendaftarkan ke SD Darut Tauhid. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.